Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ngaca pakai HP, ternyata lebih ganteng pakai masker saya. Istriku langsung ya gitu kan. Istriku langsung seneng. Maka ini pakai masker ya. Ada suaranya nggak? Kalau nggak ada saya buka nih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, cangcingnya Bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah YouTube saya sudah hampir 2 bulan nggak pernah ngisi. Sebulanan deng. Alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah kembali di Mushola Al-Muttaqin untuk bersama-sama zikir, tahlil, tahmid dan sebagainya. Sebenarnya bukan dipertemukan kembali sih, saya aja yang sudah lama nggak datang. 1, 2, 3 kali karena sakit. Yang kemarin sudah melangkah ternyata gerimis. Ya udahlah di rumah aja gitu kan. Ya alhamdulillah pada malam hari ini Allah meridhoi mengizinkan saya untuk bisa bergabung di Mushola Al-Muttaqin. Hadir yang dirahmati Allah. Biasanya kalau pengajian saya ngelihat kanan ada Bang Kosasi, ada Bang Dega, sebelah kiri ada Bang Arif, ada Mamang. Nah ya ternyata Mang Dayat nggak ada. Tapi saya yakin Mang Dayat di rumah ya, di rumah Cing. Oh di kamar, berarti insya Allah Mamang juga dengerin saya. Mang sehat Mang. Alhamdulillah Allah sedang menguji Mamang saya. Saya ngucapin alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah sedang menguji Mamang saya. Diuji dengan kesehatan yang berkurang alias sakit. Semoga sakitnya ini, dan sudah pasti sih ketika sakit Allah melunturkan dosa-dosanya selama orang yang sakit itu ikhlas dengan keadaan yang sedang Allah berikan kepadanya. Namun demikian ketika Salman Al-Farisi sedang sakit, Rasulullah hadir. Rasulullah menghibur Salman Al-Farisi, dan inti dari hiburan itu ya tetap Rasulullah mengharapkan agar Salman Al-Farisi sehat kembali. Walaupun ketika sedang sakit, disitulah Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka semoga Allah pun segera mengangkat penyakit mamang kita, saudara kita semua, Bani Haji Dasman yang sedang diuji. Bahkan ketua panitia apa namanya? Ngendong, bukan di Dasman Ngendong pun sakit. Ternyata gak kuat juga, alhamdulillah gitu. Saya senang, kenapa? Bukan hanya saya, ternyata beliau juga manusia gitu kan. Bukannya saya senang beliau sakit, maksudnya ternyata kita semua adalah manusia. Hadir yang dirahmati Allah, semenjak ulama kita, syekh kita meninggal dunia, saya kok jadi sering nonton video beliau, YouTube beliau. Tadinya awalnya nggak begitu nggak begitu nonton beliau, yang tahunya beliau begini-begini. Tapi ternyata pas saya nonton video-videonya luar biasa. Astagfirullahaladzim, kenapa bukan waktu beliau masih ada saya dengerin ceramah-ceramah beliau. Tapi alhamdulillah ini walaupun beliau sudah tidak ada, tetapi nasihat-nasihatnya kita bisa mendengarkan dari YouTube yang ditampilkan oleh orang-orang di sana. Bukan YouTube beliau, tapi YouTube orang-orang yang ingin berdakwah melalui YouTube-nya gitu kan. Hadir yang dirahmati Allah, dari ada salah satu video yang saya tonton yang intinya nggak usah pusing-pusing ketika nak makan pakai tangan kanan, tidak usah dalil karena begini-begini itu enggak. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi apapun yang kita lakukan, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kok kamu kalau mau tidur doa, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah adalah contoh kita. Maka nggak usah pusing ketika Rasulullah mencontohkan A, ikuti A. Beliau menyarankan ada satu kitab yang beliau menyarankan agar dibaca setiap hari. Kitabnya namanya Zadul Ma'ad. Kebetulan saya udah ngeprint. Loh, Zadul Ma'ad. Saya ada 5 jilid Zadul Ma'ad dan mukhtasarnya juga ada.
Sampai di Mukhtasar itu saya sedikit hafal runutan Rasulullah bin siapa bin siapa bin siapa. Karena siapa? Ustadz kita Ustadz Adi Hidayat sering beliau menyebutkan Muhammad SAW bin. Saya penasaran nyari di mana itu kan. Gak mungkin saya nulis-nulis, ternyata di Mukhtasar Zadul Ma'ad ada Abdullah Rasulullah SAW bin Abdullah bin Muthalib bin Husain nanti bin belum ke sana. Jadi ternyata memang ada, subhanallah, luar biasa. Jadi saya akhirnya tercerahkan dan hafal alhamdulillah walaupun sedikit. Alhamdulillah. Jadi beliau menyarankan agar membaca Zadul Ma'ad, disitulah kehidupan Rasulullah, doa-doa semua ada di sana. Dan alhamdulillah saya punya walaupun baru membaca Mukhtasarnya. Belum yang kitab 5 jilid itu ada, semua berbahasa Arab belum saya baca. Ada pula kitab kemarin abang bahas tentang suratul Fatihah, Madarijus Salikin, sama dua-duanya karangan Ibnu Jauziyah. Jadi saya pun termotivasi, alhamdulillah, dengan menonton YouTube beliau. Saya sedikit termotivasi, semoga bisa banyak sih. Jadi langganan apa namanya itu, IndiHome tidak sia-sia, ada manfaat buat saya pribadi. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ketika kita berbicara tentang Rasulullah Muhammad SAW, jujur saya ingat Habibana. Siapa yang sedang dipenjara? Habib Rizik Sihab. Karena Abdullah bin Salam meriwayatkan satu hadis. Lama qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke Madinah, qala, semua berkata qudima Rasulullah, Rasulullah datang. Jadi orang-orang pada penasaran seperti apa itu Rasulullah. Karena sebelum Rasulullah hadir ke Madinah pun orang-orang Madinah sudah pada masuk Islam. Saking kecintaannya orang pada penasaran, pengen tahu seperti apa Rasulullah. Fajitu bin nas, kata Abdullah bin Salam. Maka aku pun ikut-ikut. Ngapain? Li'anzura ilaih. Aku pengen tahu seperti apa sih Rasulullah. Ya kan? Sama ketika Habib Rizik Sihab datang ke Indonesia, berbondong-bondong orang pengen menyambut. Nah, di sini orang-orang pengen menyebut Rasulullah Muhammad SAW. Pengen tahu, belum menang dia seperti apa. Maka apa kata Abdullah bin Salam? Ketika aku melihat wajah Rasulullah, maka araftu anna wajhaha laisa biwajhin kadzab. Maka aku melihat bahwasanya wajah Rasulullah bukanlah wajah pembohong, alias Rasulullah adalah orang yang jujur. Jadi kejujuran Rasulullah Muhammad SAW itu sudah ditanamkan sejak kecil sampai menjadi seorang Rasul, sampai terus. Maka sebelum Rasulullah menjadi seorang Rasul pun orang-orang kafir menjuluki beliau menjadi seorang al-amin, orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena kejujurannya. Jadi yang dilakukan Rasulullah SAW yang ke Madinah adalah revolusi akhlak. Tetapi revolusi akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah tidak berupa kata-kata, yuk kita jujur karena dengan jujur kita masuk surga. Tidak. Tetapi perkataan yang pertama dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada yang hadir adalah ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasuniyam tadkhulunal jannata bisalam. Jadi kata-kata ini yang pertama disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada halayak ramai yang hadir di sana. Jadi kejujuran, apapun yang kebaikan-kebaikan itu muncul sampai terinternalisasi di dalam diri Rasul, sehingga terlihat, orang lihat, oh ini orang jujur nih pasti. Maka orang jujur itu terlihat, orang jujur, orang bohong, orang pelit, orang apa, semua terlihat di muka. Semua ini makanya orang kan ngelihat wajahnya. Nggak ada orang datang lihat kakinya dong. Oh iya panjang jarinya. Kalau panjang boros loh. Kalau jari-jari ini lebih panjang dari ini dia boros. Nah misalnya ada begitu. Oh panjang ini nanti gedenya tinggi nih. Nah tidak. Tapi yang dilihat adalah wajahnya, mukanya. Karena muka mencerminkan segalanya.
Maka tidak perlu ketika saya melihat calon istri saya dulu, oh Siska Febrianti, ini setia. Saya tahu mukanya muka setia, tapi saya tidak mengatakan beliau setia. Sudah terbukti waktu itu jalan kaki dari Tanah Abang sampai ke Ciputat gara-gara Mega Pro-nya mati. Oh ini pasti setia banget, luar biasa. Alhamdulillah sampai sekarang setia. Alhamdulillah. Semoga suaminya juga setia. Nah, itu kan doakan suaminya. Karena bukan dia, jadi udah pasti setia. Karena muka-muka saya muka setia juga itu kan. Ya. Jadi Rasulullah itu siapa sih? Rasulullah kan pemimpin agama, pemimpin dunia, pemimpin semuanya kan. Jadi ketika ingin menjadi seorang pemimpin atau syarat utama menjadi seorang pemimpin adalah jujur. Ketika kita berdagang, kita juga harus jujur. Karena Rasulullah adalah seorang pedagang. Seorang pedagang tidak akan mencampurkan makanan yang kemarin dengan makanan sekarang. Tidak akan mencampurkan yang bau dengan yang segar. Tidak akan mencampurkan yang kering dengan yang basah. Karena pedagang yang jujur tidak akan mengurangi timbangannya. Bahkan pedagang yang baik, yang jujur biasanya kalau ngilo tahu ngiloin itu? Pakai itu ditambahin katanya Pak, biar anget. Kilonya anget. Coba berapa gram itu dia keluar melebihi dari 1 kilo. Sekian gram, bahkan sekian ini dikali. Rugi secara matematis. Tetapi justru di situ keberkahannya hadir. Mau belanja apa beras Manawar? Sono enak, dia ininya anget, ngiloinya anget. Di sono, semua ke sono akhirnya. Berbeda dengan orang kurangin, orang nggak ada beli ngapain. Tapi dia walaupun sekian, tapi kan untungnya sekian dikali sekian, luar biasa. Itu yang dicontoh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika di situ ada berkah dari sedekah. Ketika kita ngasih minimal 700 kali akan kembali. Nah, hadirin dirahmati Allah. Jadi jujur siapapun kita saat ini. Bang Arif pergi kemana gitu kan, pulang dapat 100.000, bilang ke istri 50.000. Iya lagi sepi, corona, itu nggak jujur. Tapi Bang Arif pulang rumah jujur dapat 100.000. Ya udah nih 50.000 buat nanti buat ngopi di jalan, ini 50.000 buat saya. Oh itu Bang Arif tambah jujur terus. Jujur terus, tapi kalau ntar pulang gimana sih? Itu akhirnya mikir dah, waduh kasih semua nggak ya? Itu. Jadi kita harus jujur siapapun, entah itu kita seorang suami, entah itu seorang istri, siapapun, apalagi sudah berkeluarga, itu kan harus terbuka ya kan? Terbuka terutama di kamar mandi, kalau mandi kan terbuka itu kan, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ini belum masuk matanya ya, belum masuk mata yang disebutkan 5 hal ini. Kita lihat jamnya jam berapa? Karena ngaji nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ngaji ya di musola. Jadi itu yang ditampakkan dari diri Rasul. Maka kita harus mencontoh Rasul, kita harus jujur dalam segala hal. Jujur itu pahit katanya. Tapi kalau yang sudah biasa manis-manis aja. Karena orang bohong pasti ketahuan kok kalau dia bohong. Orang kalau sekali bohong, dia pasti bohong. Bohong, bener pasti bohong. Orang akan tahu. Ono aja deh, dia bagus kerjanya dia suka bohong. Nah, jadi trustnya hilang. Jadi trustworthy. Apapun, misalnya Cing butuh guru, butuh bendahara yang menggantikan sekarang. Dia nggak akan sembarangan milih, pasti milih yang jujur. Mendingan bayar lebih dah daripada dipegang orang nggak jujur, pasti uang kemana dan sebagainya. Maka ketika kita jujur, orang akan menghargai kita. Bahkan tadi saya bilang, Encing berani bayar mahal karena dia jujur. Kenapa sudah berhitung gini dan sebagainya. Jadi modal utama kita jujur itu bisa kita miliki. Orang miskin bisa jujur nggak? Orang kaya bisa jujur nggak? Anak presiden bisa jujur nggak? Anak RT bisa jujur nggak? Semua bisa jujur karena itu modal yang paling mudah kita lakukan dan kita bisa. Dan semua Allah sudah kasih ke kita semua. Silakan jujur karena jujur memang ini jalan ke surga ya, jalan menuju surga, karena hanya orang-orang jujur yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa 5 hal ini sudah 14 menit ini. Konten kelamaan gak ada yang nonton ini, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi watch time-nya tambah bagus ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi apa yang pertama? Perkataan yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ayuhan nas, hai seluruh manusia. Hai orang-orang yang hadir di sini. Berarti di situ ada muslimnya enggak? Ada orang kafirnya enggak?
Karena di situ kata ayuhan nas. Jadi siapapun yang hadir di situ, Rasulullah tidak tahu apa di situ ada muslimnya, ada non muslimnya, ada kafirnya. Yang penting yang hadir di situ menyambut Rasulullah. Yang kemarin nyambut HRS, ada yang non muslim kan? Ada yang Cina kan? Nah, itu ayuhan nas. Jadi siapapun yang hadir di situ, kata Rasulullah, afsus salam. Tebarkan salam. Assalamualaikum, Cing. Kemana? Pagi-pagi habis subuh. Oh, ngaji di musola. Ah, kan? Cing jadi ingat saya. Siapa saya lewat? Ci, ngopi. Ya, Cing. Padahal nawarin doang. Karena saya buru-buru, nggak mungkin kan? Ya, Cing bikinin terus saya kabur kan, gak lucu kan? Bikinin saya kabur itu kan. Jadi, afsus salam. Tebarkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, la yadkhulunal jannata hatta tu'minu. Ini hadis. Kalian semua tidak akan masuk ke dalam surga Allah sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan masuk surga kalau kita tidak beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan menjadi orang yang benar-benar beriman kecuali kalian saling kasih mengasihani, saling sayang, saling cinta. Ala adullukum ala syai'in fa'altumuh tahabu. Maukah kalian aku kasih tahu satu hal, apabila kau melakukannya maka kalian akan saling cinta. Apa kata Rasulullah? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ujung-ujungnya dengan menebarkan salam kita akan saling sayang, saling senang. Kemana teh gitu kan. Jadi ada ikatan emosional. Dan ketika kita saling cinta, berarti itu sebagai syarat dari kita akan menjadi orang beriman. Dan orang yang beriman itu syarat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi afsus salam ini sangat penting. Coba kalau kita lihat, kita lagi duduk-duduk sama tetangga atau sama keluarga atau sama saudara di depan gang jalan, tahu-tahu orang lewat gitu aja, siapa sih? Buset, nggak tahu sopan santun apa. Tapi kalau orang dik, permisi, assalamualaikum, numpang nanya rumahnya Bang Kosasi kemana? Oh, kita senang ditanya gitu kan. Oh, maaf ibu gitu kan. Jadi kita pun senang gitu loh. Jadi ada timbul rasa kasih sayang, walaupun ternyata habis itu dia mau nyuri. Kita nggak tahu kan, orang dia sopan banget, ternyata mau nyuri gitu kan. Naudzubillah. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai seorang manusia itu kan, apalagi kita muslim, ayah Yohanes seperti kita manusia, afsus salam, tebarkan salam. Maka salam ini pun boleh kepada siapapun dengan mengucapkan salam. Boleh paling sedikit adalah salam, bukan assalamualaikum, paling sedikit salam. Kan kita sering dulu nulis surat salam Dega, anakmu tercinta. Ketika di pesantren gitu ya, salam anakmu tercinta, maksudnya kan assalamualaikum. Nah, jadi yang pertama adalah salam, menjawabnya Waalaikumsalam. Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, dan sebagainya. Maka fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kalian diberikan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu lebih baik atau minimal sama. Jangan sampai ustadznya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gitu doang. Minimal sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu ya? Ya, jadi minimal sama yang diucapkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, itu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu yang saya sering dengar kalau ayah saya bilang, Assalamualaikum, dia pasti jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu berarti memang harus ketika kita kasih penghormatan, kita kasih penghormatan yang lebih. Saya datang ke Bang Kosasi, ngopi, rokok, kasih kopi, kasih rokok sama dia. Maka pas beliau main ke rumah saya, bukan hanya kopi dan rokok, apapun yang ada di rumah, oh kasih. Mainan anakku kasih aja. Ada yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita dikasih sebuah kebaikan, maka kita kasih kebaikan orang lain lebih. Insya Allah hidup enak banget, indah banget. Ya Allah, itu kan datang kencing ke sini, saya nggak bawa apa-apa, pulang kenyang dikasih. Coba kalau saya bawa apa-apa, kencing ngambil yang di rumah atau suruh bawa pulang, nah, kan itu ya. Ya hadirin yang dirahmati Allah, itu afsus salam. Yang kedua, wa'atimut ta'am.
ngasih makan kepada orang-orang yang membutuhkan, tentunya orang-orang yang kelaparan, orang yang miskin. Berarti ini tugas siapa? Orang-orang yang punya. Orang punya harus bisa berbagi. Punya apa? Berbagi. Jangan sampai kita kenyang, tetangga kelaparan. Apalagi tetangganya saudara kandung lagi. Coba naudzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Bang Arif paham banget, udahlah Bang Arif, ya Bang Arif. Hadirin yang dirahmati Allah, udah saya jadi ketawa baik. Hadirin yang dirahmati Allah, kan udah hadirin baik nih. Udah ini udah 20 menit nih, nggak ada yang nonton di YouTube saya kelamaan ya kan? Iya, ya cukup sekian dulu lah, nanti disambung berikutnya kan. Mau ini juga ngaji bapak-bapak. Hidup BLT. Mana dapat? Nggak dapat di kita itu uang. Ada yang dirahmati. Sendiri tuh, itu sudah sendiri tuh. Udah, ya udah. Jadi udah satu dulu ya. Assalamualaikum tadi hati mutam ya, cukup dulu, habis itulah nanti rame, kita udah 21 menit nih kan, 21 menit nih. Ya. Dia sendiri. Jadi ngomongin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.